Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat berbagai topik yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, topik kita hari ini adalah jin jahat versus jin baik. Dari berbagai sumber yang kami rujuk, bahwa jin itu berasal dari kata jannah, yang berarti tertutup. Tertutup dari pandangan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala menampakkannya. Dan hanya malaikat yang dapat melihatnya, sedangkan jin tidak bisa melihat malaikat. Ya, ada satu pertanyaan dasar yang ingin saya tanyakan di awal pertemuan kita. Jin itu diciptakan untuk apa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sama-sama belajar ya tentang ilmu ini. Jadi pertanyaan apa tadi, jin? Jin diciptakan untuk apa? Jin diciptakan untuk apa? Itu di ayat Quran adalah sama dengan manusia. Jadi wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi jin disebut dulu ya sebelum manusia. Jadi jin diciptakan dulu, lebih dulu dibanding manusia. Keturunan Nabi Adam alaihissalam ini itu diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Sama tugasnya. Jadi mereka juga akan mendapatkan nanti di yaumil akhir juga akan mendapat pengadilan, dan ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ya, kalau dari jenisnya ada berapa jenis jin dalam Al-Quran dan hadis? Ya, kalau mengacunya Al-Quran itu sama dengan manusia, ada jin muslim, ada jin yang kafir. Gitu. Jadi ya ada lah, sama manusia kan juga ada manusia kafir, ada manusia yang muslim. Pembagian gitu kalau menurut Quran. Kalau menurut yang lain-lain buku kan saya tidak punya ilmunya. Karena ada orang itu kan sama dengan membahas jin menurut ilmu antropologi atau ilmu manusia. Itu kan manusia dibagi, ada orang Indonesia, orang Jawa, orang suku-suku, ada orang Eropa kan gitu. Kemudian orang-orang di dalam beberapa buku mungkin kita akan baca seperti itu. Jin ada jin ini, dan seterusnya. Ya memang ada jin ifrit, ada ya di Quran ini. Tapi bahwa ini keluarga itu adalah di buku-buku yang mungkin ya kita tidak menguasai untuk mencapai itu. Jadi kita bagi dua aja, yang jelas itu ada jin muslim, ada jin kafir ya. Kalau pembedaan antara jin muslim dan jin kafir atau itu bisa nggak disebut sebagai jin baik dan jin jahat ya? Kalau dalam bahasa awam kan gitu aja ya, manusia baik, manusia jahat gitu ya. Tapi kalau Quran itu lebih spesifik ya. Jadi tidak cukup untuk baik. Baik itu artinya kan saleh ya. Jadi situ tidak cukup untuk syarat sebagai muslim. Ada syarat. Jadi itu kan kita harus beriman bernama soleh ya. Kemudian orang Islam ada kewajiban ya, ada untuk ibadah, untuk sholat, puasa dan seterusnya. Jadi di sini jin juga demikian, tidak dibagi sebenarnya, bukan tidak cukup hanya untuk baik, tapi dia juga harus beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, juga beriman kepada yaumil akhir, dan juga mereka tidak boleh syirik juga jin itu. Jadi di surat jin ayat 1 dan 2 itu jelas sekali diceritakan kepada kita, cukup terkenal ya itu dua ayat itu. Yang pertama itu menceritakan mengenai sekelompok jin yang waktu itu hadir di dalam salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat. Ini yang terkenal ya di masjid yang kemudian hari disebut masjid jin itu. Nah itu para jin itu di surat Al-Jin ya, surat 72 itu ayat 1, itu mereka sekelompok jin itu berdesakan, kemudian takjub mendengarkan bacaan Quran, dan kemudian mengatakan itu mereka beriman. Di ayat kedua mereka menyatakan keimanan kepada Al-Quran, berarti beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mereka juga menyebut di ayat kedua, kami tidak akan mempersekutukan, kami tidak mau syirik ya, jadi kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami. Jadi sama dengan ini definisinya orang manusia sebagai yang beriman gitu. Nah, kemudian kalau yang jahat itu ya sama dengan manusia itu, kenapa bisa menjadi kafir itu sebenarnya di surat Al-Baqarah ya ayat 208 kan
ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fi silmi kafah wala tatabui kutayati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di sini beriman di sini kalau diterjemahkan orang-orang beriman, tapi kalau kita hari ini kita topiknya tentang jin, ya berarti sebenarnya ini maksudnya kepada manusia dan jin. Ya, kepada manusia dan jin itu diwajibkan untuk kafah dalam keislamannya, dan kemudian jangan mengikuti langkah setan. Jadi menurut Allah itu adalah akibat daripada mengikuti langkah setan itu jin dan manusia tergelincir, kemudian bisa dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jin yang kafir itu dan maupun manusia kafir itu memang dijelaskan di surat As-Sajdah ya, itu bahwa Allah itu akan memenuhi neraka itu dengan manusia dan jin yang kafir. Ya, jadi la'ana jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi sesungguhnya itu sebenarnya Allah sudah suatu ketetapan Allah itu memang neraka yang mudah-mudahan lebih sempit dibanding surga ya. Kita semua berharap begitu karena semua kita berharap untuk masuk surga. Mudah-mudahan memang neraka yang penuh dengan manusia dan kafir dan jin yang kafir itu mudah-mudahan jumlahnya tidak banyak, tapi nanti kalau dibacakan ininya jadi seperti itu gitu. Kira-kira itu. Ya. Ya, seperti halnya manusia, jin diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Ya. Dan jin juga dibedakan, ada jin baik, jin Islam dan jin kafir. Ya. Jadi ada dua pembeda di sisi Allah dari makhluk ciptaannya ini, yaitu jin Islam dan jin kafir. Saya rasa itu simpulan yang kita bisa tarik ya. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik-topik atau permasalahan-permasalahan kontemporer dengan pendekatan kontekstual. Ya. Topik kita hari ini adalah manusia melihat jin, mungkinkah? Kalau kita telah secara semantik, jin itu berasal dari kata jannah yang artinya adalah tertutup. Tertutup di sini adalah tertutup dari pandangan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya atau menampakkannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Mungkin pertanyaan pertama adalah apa mungkin sih sebetulnya manusia itu bisa melihat jin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah manusia bisa melihat jin? Secara normal tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali dengan izin Allah. Bisa. Gitu. Mungkin dengan izin Allah. Dengan izin Allah, ya. Jadi manusia dimungkinkan untuk bisa melihat jin dengan izin Allah. Nah, kalau bisa melihat, seperti apa bentuk jin itu kalau kita bisa melihatnya? Atau bentuk siapa jin yang bisa melihatnya? Ya. Kalau bentuk jin itu menurut sains, ilmu kedokteran atau psikologi itu orang melihat jin itu disebut halusinasi. Pengertian halusinasi adalah kita bayangkan bahwa jin itu secara faktanya dia bukan benda padat, bukan benda cair. Ya. Jadi situ dia itu terbuat dari nyala api di Al-Quran ya, surat Ar-Rahman. Terbuat dari nyala api, jadi di situ antara gas dan gelombang elektromagnetik, gelombang apapun ya di situ. Jadi di situ dengan demikian kalau seseorang manusia melihat jin, maka disebut halusinasi. Artinya kita bayangkan kalau gas itu di dalam suatu gelas, maka dia berbentuk gelas. Nah, kalau gas itu ditaruh di botol, dia akan berbentuk botol, kan gitu. Nah, jin itu karena dia serupa, ya tidak sama dengan gas, tidak sama dengan gelombang. Dia serupa dengan itu, mirip katakan. Maka kalau seorang manusia melihat itu akan muncul di dalam sesuai dengan imajinasinya, bayangannya. Jadi apa yang ada di kepala, di pikiran orang itu tentang jin, maka dia akan muncullah seperti itu. Ya, jadi bentuk jin adalah tergantung
imajinasinya orang. Ya. Pantesan Ya. saja Disebut kalau kita halusinasi. lihat bahwa di Pulau Jawa ini jin itu akan berbentuk pocong atau kuntilanak. Itu adalah hasil Genderuwo ya, imajinasi wewe dan seseorang lain-lain. akan sesuatu yang Betul. mungkin menakutkan gitu ya. 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 Yang Kemudian ada di tempat itu. ada di tempat itu. Sedangkan di Eropa, di negara-negara lain, jin akan terlihat pada bentukan-bentukan yang berbeda lagi. Ya, Pak Dracula. Ya. Kemudian kalau kita ingin melihat nih, bagaimana caranya? Cara manusia untuk bisa melihat jin. Jadi kalau caranya, ini memang agak berbeda dengan di dunia sains ya. Kalau di dalam ini karena mirip-mirip ya, karena jin itu kan bukan benda padat, bukan benda cair, dia mirip antara gas atau gelombang. Jadi kebetulan saya latar belakang saya teknik telekomunikasi, di mana saya belajar dengan gelombang, teori dan praktek. Jadi insya Allah hari ini Anda saat ini detik ini Anda menonton kami di sini melalui channel YouTube ya. Katanya kultum. Kultum. Anda menggunakan mungkin gadget Anda handphone ya, menggunakan TV barangkali monitor komputer. Kenapa Anda bisa melihat? Padahal ini sebenarnya yang ada di sekitar Anda, gelombang itu tidak terlihat. Gelombang elektromagnetik itu tidak terlihat oleh mata Anda. Nah, kalau diukur itu bisa lah gelombangnya itu ya. Karena kita tahu gelombangnya frekuensinya berapa. Kita bisa ukur. Tapi dia sampai terlihat itu ada peralatan-peralatan yang ada di gadget Anda. Kalau Anda katakan handphone. Di handphone Anda ada antenanya. Ada katakan demodulator dan seterusnya ya. Terlalu panjang untuk cerita. Akhirnya nampaklah kami di layar gadget Anda. Nah, itu kan secara sains. Nah, problemnya jin itu secara sains belum ada yang apa namanya alat penangkap jin. Nah, artinya bukan karena kalau kita mau bikin penangkap jin, penangkap kita bisa melihat itu, kan kita harus tahu jin itu karakteristiknya seperti apa. Kalau dia gelombang, spektrumnya berapa hertz, berapa kekuatan sinyalnya. Dan ini teknik telekomunikasi kita bilang seperti itu ya. Jadi dengan demikian jin itu tidak kita ketahui. Bahkan mungkin jin satu dan jin lain punya spektrum yang berbeda. Nah, jadi itu kesulitannya di dalam sains untuk membuat peralatan secara teknis. Jadi, untuk melihat jin itu yang bisa dilakukan orang, yang pernah dilakukan orang itu menggunakan cara-cara, ya ada mungkin bacaan-bacaan saya nggak tahu ya. Jadi, itu ada amalannya lah gitu. Tanda kutip ada amalannya. Non-teknis ya? Non-teknis, ya. Tapi, nah ini kan saya sendiri tidak pernah belajar untuk itu. Bidangnya tidak tertarik untuk melihat jin, tapi saya memang pernah bertemu dengan teman yang dia itu pernah belajar melihat jin. Ya. Sebetulnya apa manfaat dan mudarat dari melihat jin itu? Ya, manfaatnya. Kalau ilmunya ada, kemungkinan pernah ada manfaatnya, ya kan? Ya. Dan itu ilmu kuno ya. Ilmu kuno artinya apa? Ilmu yang dipakai orang ketika teknologi yang kita hadapi sekarang ini belum ada. Belum berkembang. Ya, belum berkembang. Jadi bayangkan Anda zaman dulu hidup banget jauh dari sekarang. Anda ingin mengabarkan sesuatu kepada saudara Anda, famili Anda, teman Anda yang berada di tempat yang jauh. Anda harus naik transportasi, biayanya mahal. Ya. Kalau sudah ada, tapi kalau belum ada, Anda tidak tersedia. Ini ada kemungkinan manusia itu kemudian merekayasa ya kalau dalam istilah ini amalan-amalan sehingga dia bisa meminta jin itu untuk menyampaikan informasi itu ke tempat lain begitu. Jadi itu barangkali manfaat itu ada, tapi kalau untuk orang modern seperti kita yang sekarang juga sedang nonton YouTube ini, kemungkinan besar manfaat itu sudah tergantikan oleh teknologi, jadi tidak ada lagi manfaatnya untuk kita orang modern. Nah, mudaratnya sangat banyak. Mudaratnya itu kita yang paling dasar dulu, yaitu secara fisik. Kalau kita baca di hadis-hadis, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa jin itu kalau dia keluar pada pandangan manusia berbentuk hewan, binatang, apapun ya, di situ Anda bisa pelajari ada jenis-jenis yang bisa jin menyaruh seperti itu. Kalau itu oleh manusia itu dia dipukul, dilukai atau dipotong kakinya, disakiti, maka dia akan kembali ke alamnya dalam keadaan tersakiti. Ya.
Jadi secara fisik dulu, jin itu tidak nyaman kalau bisa dilihat oleh manusia. Atau dia yang sengaja membela diri, dia itu takut sebenarnya. Tidak nyaman. Jadi itu yang pertama. Jadi dengan demikian, mudaratnya buat kita, kalau kita secara tidak sengaja melihat jin, kita harus segera membuang muka. Ya. Jangan dipandang lama-lama, nanti dia khawatir kita akan melakukan sesuatu ke dia. Kemudian bagaimana mudaratnya yang lebih parah itu adalah jangan sampai kalau kita itu berhubungan apakah melihat jin dan kemudian memanfaatkan jin tersebut, itu yang sangat mengkhawatirkan adalah baik jin maupun manusia yang melakukan itu bisa tergelincir oleh setan, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Ya, ya. Jadi itu juga ada di Al-Quran. Ya. Surat berapa itu? Surat 6 ayat 128 kalau nggak salah ya. 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 Ya, jadi manusia melihat jin mungkin ya di satu sisi, tapi Dengan tidak izin perlu Allah. dengan izin Allah tentu saja, dan tidak perlu dilakukan dengan upaya-upaya agar kita bisa melihatnya, ya. Ya. Karena Kalau untuk orang modern untuk tidak orang perlu. modern melihat jin itu tidak mendatangkan manfaat, Ya. tapi lebih banyak mudaratnya. Ya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik permasalahan kontemporer dipecahkan dengan pendekatan kontekstual. Tapi yang kita angkat hari ini adalah waspada terhadap bujuk rayu jin. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 70, manusia adalah makhluk paling sempurna di muka bumi ini, lebih sempurna dibandingkan malaikat dan jin. Ya, sebagai makhluk yang telah diberikan kelebihan dibanding makhluk lain dalam hal akal, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia ini. Manusia harus menggunakan akal untuk memilih jalan kebaikan. Ya, terkait dengan bujuk rayu jin ini, kelompok manusia yang manakah yang harus waspada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kelompoknya ya semua manusia itu harus hati-hati terhadap bujuk rayu jin. Maksudnya kelompok di sini kelompok? Ya, kelompok ini kalau memang ada terbeda tentang inisiatif dari siapa. Ya, kalau kelompok orang yang apa namanya ya belum beriman atau imannya masih sangat belum ini ya, belum ibadah juga belum dilakukan, belum istiqomah ya, meskipun sedikit itu nggak ada istiqomah juga apalagi. Itu biasanya mereka itu inisiatif dari mereka, dari manusia, yaitu dia mencari kekayaan ya, dengan minta bantuan jin gitu, jin yang dikuasai setan dalam hal ini. Nah ini kelompok-kelompok orang seperti ini itu akan masuk dalam neraka selama-lamanya kecuali Allah menghendaki lain. Nah itu di Al-Quran itu surat Al-An'am surat 6 ayat 128. Jadi di padang mahsyar itu dikumpulkan ya kelompok jin dan manusia yang mereka kita dunia mereka itu kerjasama dan mereka akan dimasukkan ke neraka. Ditanya oleh Allah kepada jin, ini kalian yang sudah menjerumuskan banyak manusia ke dalam neraka ini. Nah kemudian sebelum itu jin menjawab, ternyata malah manusianya menjawab. Itu Al-Qurannya begitu di ayat surat 6 ayat 128. Justru manusia yang menjawab, jadi kita nggak bisa bohong. Kalau di hadapan Allah kita nggak bisa bohong. Jadi si manusia yang justru menjawab bahwa sebenarnya itu kami itu mendapatkan kesenangan di dunia ketika kerjasama minta tolong jin ini gitu. Jadi kemudian yang mereka akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya kalau di dunia ilah masya Allah, jadi di situ kecuali Allah berkehendak lain. Dan begitu itu kelompok yang pertama yang tapi kalau kelompok orang yang sudah katakan sudah istiqomah ya ibadahnya, maka di situ biasanya inisiatif dari jinnya. Gangguan tersebut. Ya, jadi jinnya yang akan mempengaruhi manusia itu untuk menjadi malas ibadah gitu. Yani kemudian mempengaruhi manusia itu yang ibadahnya tadi sudah bagus dikurangi sedikit gitu. Jadi itu jinnya mempengaruhinya dalam rasa malas untuk beribadah gitu. Merasa dirinya sudah baik gitu. Ya, selanjutnya bagaimana kita bisa mengantisipasi ya gangguan jin
baik untuk kelompok yang katakanlah sudah istiqomah dalam menjalankan maupun yang belum ya. Iya, perintah dan menjauhi larangannya. Bagaimana antisipasinya? Jadi kalau kelompok yang belum istiqomah, istiqomah menaati Allah ya, ya itu ya harus istiqomah gitu. Kan itu syarat dari manusia itu, bahkan ketika di alam kubur aja sudah ada didatangi malaikat bahwa ditunjukkan nanti kamu masuk surga gitu. Di surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna lahu tsumma istaqamu tatanazzalu alal malaikati wala taqafu wala tahzan. Jadi malaikat datang dalam kubur, kamu jangan takut gitu ya. Jangan takut, jangan sedih, kamu nanti akan masuk surga begitu. Jadi itu di situ kan sumas takamu ya. Jadi di situ istiqomah untuk Rabbunal. Jadi istiqomah untuk mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Gitu. Istiqomah bahwa kita jangan bergeser sedikit pun menjadi syirik ya, apalagi kafir. Jadi itu jaminannya ada di ayat Al-Qur'an tadi. Kemudian kalau yang belum istiqomah ya memang itu urusan Allah ya, kita manusia nggak bisa memberikan hidayah. Jadi kalau Allah menghendaki itu siapapun berubah ini biasa ada pengantar, tapi dalam bahasa Arab itu kalau orang khotib khotbah Jumat ya, itu ada pengantar kalimat bahwa ya kalau di bahasa Indonesia itu kurang lebih adalah barang siapa ditunjukkan Allah hidayah, maka tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi. Ya jin, malaikat, manusia tidak bisa. Sebaliknya, barang siapa yang sudah kufur, maka tidak ada seorang pun bisa membantu gitu. Jadi untuk orang yang belum istiqamah, kita tidak bisa bicara banyak. Jadi minimal itu istiqamah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, itu yang penting. Nah, dari situ nanti bertahap lah, mudah-mudahan terus Allah memberikan taufiknya dan hidayah sehingga dia akan menjadi makin baik. Ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa jin itu sebagai makhluk ciptaan Allah juga itu punya peluang bahwa dia akan mempunyai aktivitas ya, mengganggu manusia dalam kesehariannya ya, baik secara hablum minas maupun dalam hablum minallah. Artinya kita sebagai manusia yang sudah menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan ya, beriman, kita sudah beriman dan sudah Islam secara istiqomah, harus menjaga rahmat Allah ini tetap ada di kita ya, untuk bisa secara tetap ada di situ istiqomah, tetap dalam posisi yang sama. Mungkin saya lupa tadi ngomong bahwa salah satu yang bisa menyebabkan kelompok manusia yang artinya sudah ahli ibadah ya, sudah baik ya, orang kelakuan sudah baik, itu bisa dijerumuskan oleh jin. Jin yang jahat ini setan ya namanya. Nah, jin ini adalah kalau si manusia itu timbul ada rasa sombong di dalam dirinya bahwa saya sudah baik, saya sudah hebat, saya sudah pintar gitu, saya sudah kaya dan seterusnya, itu bisa manusia itu bisa terjerumus oleh tipuan jin, setan. Jadi kecuali tadi ya, kita harus tetap selalu berdoa agar iman Islam kita selalu dalam posisi yang terbaik ya. Kita juga harus jauhkan dari rasa sombong tentang apa yang kita sudah capai. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkan selama ini ya, dan kita mesti selalu bersyukur pada posisi kita sekarang ini, apapun itu. Ya, apapun itu kita bersyukur. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat berbagai topik dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, topik yang akan kita angkat sekarang adalah manusia minta perlindungan pada jin. Bolehkah atau apa dasar kalau tidak boleh? Ya, berdasarkan surat Al-Isra ayat 70 ya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Lebih sempurna atau lebih mulia ya, lebih mulia dari dibanding malaikat dan apalagi jin ya, sebagai makhluk Allah. Nah, terkait dengan hubungan manusia dengan jin,
pertanyaan pertama ya yang akan saya coba tanyakan ya pada Abu Salman. Bolehkah manusia itu minta perlindungan kepada jin? Iya, terima kasih pengantar yang baik Ibunya Salma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia meminta atau memohon perlindungan kepada jin itu jelas tidak boleh dan bisa menjurus syirik ya. Itu di dalam Al-Qur'an ya, surat Jin surat 72 ayat 6 ya, yang berbunyi wa annahu kana rijalum minal insi yauduna birijali minal jinni fasadahum rohaqa. Nah itu terjemahannya, kalau kita baca terjemahan maupun tafsirnya, itu adalah seorang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada jin, seorang laki-laki dari kalangan jin, maka itu akan menambah dosanya. Ya, menambah dosanya. Itu kebanyakan orang tidak begitu jelas artinya apa, maknanya apa, sebelum kita membaca asbabun nuzulnya ya. Nah ini saya baca asbabun nuzulnya ini saya dapatkan itu di kitab tafsir Jalalain ya. Jalalain ini dua Jalal ya. Itu Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah ini di dalam tafsir itu ada juga dilampirkan adalah asbabun nuzulnya ayat-ayat Quran, tapi tidak semua ayat, hanya ada sebagian. Nah ini kebetulan yang surat Jin ayat 6 ini ada asbabun nuzulnya. Nah ini terkait juga di sini ada hadis, ini ada dua hadis yang disebutkan. Ini dari Ibnu Sa'ad dan juga dari Al-Qaraiti ya di sini. Jadi ada panjang lah ceritanya kalau baca sanadnya ya. Ada dua hadis yang intinya menceritakan tentang laki-laki tersebut adalah namanya Rafi ibnu Umair. Rafi Umair ini akhirnya menjadi sahabat ya, salah satu sahabat yang sebelumnya pada waktu mengalami kejadian ini dia masih kafir ya, masih non-muslim, belum Islam. Dia ini seperti kebiasaan orang yang belum Islam itu, kalau dia masuk ke hutan, dia itu lewat hutan atau tempat yang angker, dia itu minta perlindungan kepada penunggunya. Penunggunya itu biasanya jin ya. Ya, dia minta perlindungan kepada jin untuk diselamatkan dari gangguan jin yang ada di situ atau gangguan binatang buas. Nah, ini seperti di Indonesia ya, banyak orang yang kalau yang belum Islam yang secara kafah itu masuk tempat yang angker, dia tolong bah. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, itu mbah di situ kan maksudnya jin juga. Jadi di sini ternyata Umair ini ketika Rafi ibnu Umair ini ketika kemudian dia masuk hutan itu, kemudian dia tertidur karena kecapean, dia bermimpi 3 kali sampai berulang-ulang mimpi 3 kali ya. Mimpi yang sama. Jadi tidur, mimpi buruk, tidur lagi, mimpi buruk. Mimpinya itu yang 3 kali berulang-ulang itu adalah ada seorang laki-laki muda yang akan membunuh untanya. Nah, itu dia ketakutan di tengah hutan, untanya mati, dia akan jadi alat transportasi. Iya, alat transportasi utama itu di situ ya. Bayangkan kalau kita jalan di tengah padang pasir, mobil kita terhambat ya. Jadi seperti itulah bayangannya ya. Dan ini kemudian dia ketakutan dan ternyata kemudian datanglah seorang laki-laki tua dalam mimpinya dia itu melarang laki-laki muda itu untuk membunuh untanya, dan itu dia usir laki-laki muda itu. Nah ini kemudian si Rafi ibnu Umair ini masih dalam mimpinya dia mengucapkan terima kasih kepada laki-laki tua tadi ya. Tetapi ya karena dia merasa telah ditolong gitu. Tapi kemudian dia dilarang oleh laki-laki tua itu untuk mengucapkan terima kasih kepada dia. Jadi di situ dia malah mengajak, kamu kalau minta perlindungan jangan kepadaku, tapi berlindunglah kepada Tuhannya Muhammad, gitu disebut begitu. Ya, jadi harus kalau lain kali ke tempat yang seram, angker itu mintalah perlindungan kepada Tuhannya Muhammad. Terus si Rafi ibnu Umar bertanya tentu saja kan, siapa Muhammad itu? Saya nggak tahu. Nah, datanglah ke kota Yasrib, nah sekarang Madinah ya, kota Yasrib. Nah kemudian Rafi ibnu Umar dia
Kemudian dia ke Yasrib. Nah, ini pada waktu di Yasrib ini dia menemui Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini belum diceritakan tentang mimpinya itu. Itu Maksud kedatangannya, iya, maksud maksud kedatangannya bahwa saya mimpi seperti ini seterusnya, saya disuruh menemui Anda gitu ya. Belum cerita, Nabi Muhammad sudah bercerita bahwa kepada para sahabat yang hadir di situ. Nah, ini tidak diceritakan di mana ya kejadiannya, di masjid atau di luarnya, ini tidak ada di sini. Nah, di satu tempat ada sahabat diceritakan, inilah laki-laki yang mengalami kejadian seperti ini, istri khususnya ya. Nah, diceritakan, kemudian laki-laki tadi tentu Raffi bertanya, kenapa Anda bisa tahu? Karena saya datanglah ini ya, wahyu Allah, yaitu surat Jin ayat 6 tadi ya, wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijalim minal jinni fasadahum raqa. Ini cerita orang ini. Jadi ini luar biasa. Kemudian Rafi Ibnu Umar tentu saja langsung udah ini pasti benar rasulnya ya, ini pasti benar, dan kemudian dia syahadat dan dia masuk Islam. Gitu. Ini cerita yang luar biasa sekali kalau kita tahu cerita itu. Ya. Ya, jadi kalau kita tidak boleh minta perlindungan pada jin dan harus perlindungan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara perlindungan itu kita sampaikan sebagai seorang muslim? Ya, jadi kan biasa kan orang ta'awudz ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Benar, dan juga minta perlindungan dengan kalimat-kalimat lainnya. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, gitu juga bisa. Apa itu? Ya, aku berlindung kepada Allah dari ciptaan Allah yang jahat gitu. Jadi ini kan kita jin atau apapun yang menyeramkan itu kan juga ciptaan Allah juga. Jadi kita berlindungnya kepada Allah yang menciptakannya gitu. Ya. Ya, jadi merujuk pada tadi riwayat dua hadis yang ya, sama ceritanya sama ya. Ya, yang memperkuat asbabul nuzul dari surat Al-Jin ayat 6, surat Jin ayat 6 ya. Surat Jin ayat 6 ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa minta perlindungan pada jin itu jelas bukan suatu yang diperbolehkan ya dalam Islam. Bahkan bisa menjurus syirik ya. Menjurus pada syirik, dan kalau kita mengalami ketakutan atau satu sisi mungkin perlu perlindungan hanya kepada Allah lah kita betul harus sekali, berlindung. betul Ya. Itu saja kesimpulan yang bisa kita garis bawahi ya. Terima kasih nih, kesimpulan yang bagus sekali. Pertemuan ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum. Media pembelajaran ala-ala Kultum yang fokus mengangkat berbagai hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah. Ya, topik kita hari ini adalah hantu bukan arwah penasaran. Terkait dengan hantu, ada beberapa definisi yang kita perlu angkat dulu di awal pertemuan ini ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hantu didefinisikan sebagai arwah jahat yang dianggap terdapat di tempat-tempat tertentu. Sementara kalau kita browsing di Google dan ketemu di lapaknya Wikipedia, hantu atau dedemit atau ghost bahasa asingnya adalah roh dari orang atau hewan yang telah mati yang menampakkan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi tersebut bisa berbeda tergantung pada agama, keperadaban, dan adat istiadat. Nah, pertanyaan pertama ini, bagaimana dengan definisi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hantu itu bukan arwah ya, bukan arwah jahat, bukan arwah penasaran. Ya. Jadi dia bukan gitu. Itu salah itu definisi itu. Ya, memang di situ di Wikipedia disebutnya bisa berbeda tergantung agama kan. Nah, kalau menurut agama Islam dia bukan arwah. Bukan arwah ya? Ya. Kenapa? Bukan arwah orang meninggal. Ya, kenapa? Ya. Kenapa pasti atau yakin bahwa hantu itu bukan arwah orang yang meninggal? Ya. Karena arwah orang meninggal tidak mungkin kembali. Tidak mungkin. Ya, di surat Al-Mu'minun ya. Itu ayat 99 ayat 100 dan terutama di 100-nya itu. Di 99 itu sebenarnya ada mengenai orang kafir ya yang sudah meninggal,
mereka itu sudah diperlihatkan kan sebagian azabnya nanti di neraka, calon ahli neraka lah tanda kutipnya. Itu mereka berdoa kepada Tuhan, minta dikembalikan ke dunia. Dia penasaran pengen ke dunia dan dia bilang kepada Tuhannya, itu aku kalau dikembalikan aku akan jadi orang soleh, nggak seperti sekarang ini gitu. Nah, tapi di ayat 100-nya di surat Al-Mu'minun tadi, ya surat ke-23 ya, itu Allah menjawab bahwa tidak bisa, tidak akan dikembalikan ke dunianya orang hidup. Dan kemudian untuk itu dipasanglah barsatun ya, dalam bahasa Indonesia mungkin dinding, dipasanglah dinding yang membatasi agar orang yang arwah yang sudah meninggal tidak bisa masuk ke dalam kehidupan manusia hidup gitu. Jadi sebenarnya arwah yang orang baik maupun orang yang jahat, ya, yang penasaran, yang tidak penasaran tidak bisa kembali lagi ke kehidupan manusia. Iya, kalau bukan arwah baik orang yang jahat ya terutama atau arwah penasaran, hantu itu sebetulnya apa sih? Ya kalau makhluk Allah kan yang jelas ada manusia, ada jin ya. Jadi itu ya tentu saja itu jin gitu. Jin ya. Ya, kecuali kalau dengan teknologi baru gitu ya, jadi di film itu, kalau di film kan buatan manusia itu hantunya. Tapi kalau hantu yang nyata di kehidupan sehari-hari itu adalah jin. Iya. Ya. Iya, itu adalah jin ya. Jin korin mungkin ya, lebih banyaknya. Tidak juga. Ya jadi jin itu kan banyak banget ya. Banyak banget, jadi lebih banyak dibanding manusia. Dan sebagian jin itu disebut jin korin. Itu ada di surat Az-Zukhruf ya. Di surat Az-Zukhruf disebutkan bahwa manusia itu didampingi oleh korin gitu ya. Jadi itu ditafsirkan di banyak buku tafsir adalah maksudnya jin ya. Jin korin ini itu orang yang hidup itu didampingi kan, ada ini sekarang ada 7 miliar. Nah, kemudian nanti yang sudah meninggal masih hidup dia kan, kemungkinan besar masih jadi lebih banyak. Nah, ini ada juga kelompok jin yang bukan mungkin jin korin, karena sebelum Nabi Adam alaihissalam itu ditempatkan di bumi itu sudah ada jin, udah banyak. Jadi jin itu banyak banget gitu. Nah, kemudian yang kemudian menjadi hantu tanda kutip itu sebagian kecil dari jin korin. Ya. Ya, kemudian kenapa sih bisa berwujud beda-beda gitu? Kadang-kadang kita mendengar bahwa di satu tempat ada hantu yang wujudnya pocong, di tempat lain ada yang genderuwo, ada Dracula kalau di Eropa ya. Dracula. Ya. Kenapa bisa beraneka ragam bentuknya? Monster. Ya, jadi ini pertanyaan saya tidak bisa menjawab 100% benar. Karena secara ini kan kalau ditanya kenapa dia bisa berwujud seperti itu ya. Nah, ini kan jawaban itu harus ditanyakan kedua belah pihak. Ya, sekarang jinnya itu yang jadi hantu yang merupai sesuatu harus kita tanya kan, kedua baru manusia yang melihat. Harus kita datangkan ya. Nah, ini kita nggak bisa mendatangkan hantu yang untuk ditanya kenapa kamu bisa berbuat itu. Tapi yang kita bisa tanya kan manusia yang pernah melihat. Ya. Nah, kalau manusia yang pernah melihat hantu itu kalau ditanya itu dia pernah melihat hantu seperti yang dia lihat itu karena dia pernah dengar cerita. Dia pernah mungkin di satu tempat ya, pernah dengar cerita di Indonesia, itu misalnya pernah lihat di sini ada pocong atau di situ ada kuntilanak, di situ ada genderuwo. Maka dia udah pernah dengar itu terpatri di dalam pikirannya, ya teringat. Ya itu imajinasinya terbentuk ya. Sehingga jin korin ini kan jin korin hanya sebagian kecil dari yang jadi hantu kan, hanya sebagian sangat kecil dari jin yang sangat banyak itu jumlahnya. Nah, itu dia bisa membaca mungkin pikiran orang ya. Nah, ini harus kita pastikan dulu tanya jinnya. Jadi dia itu bisa membaca terus kemudian dia bisa menyerupai yang di dalam pikiran orang itu. Jadi kalau di dalam orang itu tidak pernah baca tentang cerita hantu, ya jinnya mau menyerupai apa dia juga nggak bisa kan. Dia menyerupai mau nakut-nakutin dia nggak tahu karena orang itu tidak takut pada apapun gitu. Iya. Langsung kesimpulan mungkin ya. Jadi kesimpulannya ada hantu termasuk dalam golongan jin, di mana sebagian jin korin ya. Jin korin yang kemungkinan besar adalah jin korin yang orangnya sudah meninggal, jin korinnya masih hidup. Yang mereka ingin menunjukkan jati dirinya, eksistensinya pada manusia dengan berbagai wujud yang menurut mereka bisa memberikan ketakutan ya, mungkin ya, ketakutan. Nah, ini manusia. Jadi sebelum disimpulkan, jadi hantu itu tidak selalu jahat ya, tidak selalu jahat.
Nah, ini juga kita harus tanya ke hantu-hantu. Kita nggak punya narasumber hantu ya. Jadi hantu itu mungkin saja bisa berniat baik. Ya, mungkin sebagian ada berniat buruk. Yang berniat baik itu kepada siapa ya? Misalkan kepada, ya ini kalau ditanya ke santri yang di pesantren, itu mungkin ada santri yang nakal ya, kurang rajin ibadahnya itu. Hantu itu memperlihatkan diri untuk memberi rasa takut kepada santri tersebut supaya dia itu lebih banyak zikrullah ya, lebih banyak mengingat Allah dan lebih ibadahnya lebih rajin gitu. Bisa diperakit baik gitu. Jadi hantu tidak selalu buruk ya. Jadi mungkin dia korinnya orang baik ya, dia melihat orang ini sebenarnya kurang baik, harus diperbaiki. Tapi memang yang sering diceritakan hantu yang jahat-jahat gitu ya. Yang iseng. Yang bukan hanya iseng, mungkin jahat ya, yang mengganggu kepada manusia. Jadi itu yang nanti kita bahas saja di sesi berikutnya. Dari sesi dari sesi ini karena ini kultum ini udah 7 menit lebih jadi. Dan fokus kita adalah membedah apakah hantu itu arwah penasaran atau bukan. Gitu. Khususnya sekarang kita bahas itu aja toh. Terasa cukup ya untuk sesi 1 ini terkait dengan hantu. Kita bisa akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang fokus mengangkat topik dan permasalahan yang kontemporer dengan pendekatan kontekstual. Topik kita hari ini adalah sembuh dari sakit karena jin dalam tubuh. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nyala api. Keberadaannya bisa berada dalam tempat-tempat yang disukainya, bisa di alam, di pohon, di rumah, bahkan di dalam tubuh manusia. Keberadaan jin bisa menyebabkan dalam tubuh ya, keberadaan jin dalam tubuh bisa menyebabkan rasa tidak nyaman ketika kita mendengar Al-Quran dibacakan, kemudian malas beribadah, dilanda pikiran yang cemas, kemudian perubahan sikap dan mimpi buruk. Itu adalah 5 tanda adanya jin dalam tubuh kita yang saya adopsi dari bacaan ya di media massa, di media sosial ya lebih tepatnya. Pertanyaan pertama adalah apakah benar indikasi dari keberadaan jin dalam tubuh manusia itu seperti 5 tanda-tanda tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini dari sumber mana tadi tuh? Media sosial. Wikipedia atau apa tuh? Ya jadi sumber apapun itu ya. Jadi kalau dia penulisnya menuliskan 5 tanda-tanda, sebenarnya tanda-tandanya banyak ya. Banyak. Jadi di situ 5 itu mungkin diantaranya gitu ya. Yaitu kalau yang nomor 5 itu saya pernah alami, tapi saya punya yang tadi yang nomor 5 itu mimpi buruk. Mimpi buruk berulang-ulang. Bukan mimpi buruk, kalau mimpi buruk sekali ya belum tentu dari jin. Ya, kalau mimpi buruk kita bangun, mimpi lagi sama bangun. Nah, itu adalah dari jin. Saya pernah, tapi bukan dalam konteks itu. Saya ingin cerita yang lebih ekstrim. Yaitu sakit. Saya menderita suatu penyakit yang bertahun-tahun dan diindikasikan disebabkan oleh jin. Bagaimana kisahnya itu? Kisahnya awal sakit dan kemudian bagaimana kalau awal sakit saya mungkin cerita anunya aja dulu ya, sembuhnya. Kan judulnya sembuh dari penyakit itu ya. Jadi kita ke umur 34-35 tahun ya. Saya itu alhamdulillah dikasih Allah untuk kesempatan dan kemampuan untuk bangun malam ya, kemudian sholat tahajud ya sebelum semakin taat ya dalam ibadah. Ya khususnya saya ingin ceritain tahajudnya khususnya ya. Nah itu alhamdulillah itu diberikan kemampuan. Memang awalnya sih pakai weker. Awalnya itu pakai weker supaya bangun, tapi lama-lama alhamdulillah nggak pakai weker. Ya Allah yang membangunkan ya. Jadi di situ Nah itu setelah sekitar 1 tahun ya setelah saya menjalankan kegiatan ibadah tersebut secara istiqomah, salat tahajudnya ini yang khusus ini ya. Nah itu ada satu hal yang saya itu merasakan perubahan gitu ya, ada perubahan dalam fisik saya. Jadi kita mandi itu saya baru sadar, loh saya kok punya penyakit yang udah
puluhan tahun kok sekarang hilang gitu. Ya itu penyakit gatal. Jadi gatal yang sangat parah ya. Jadi bukan hanya terasa gatal tapi terasa sakit gitu. Dan itu menjalar dari awal di selangkangan sampai bisa ke perut, ke atas, bahkan pernah sampai parah itu pernah di leher. Nah itu saya coba pikirkan berapa waktu gitu ya. Terus saya ingat-ingat, nah itu saya baca-baca juga waktu itu bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh, bisa menyebabkan penyakit. Terus saya ingat-ingat kapan saya mulai sakit. Nah itu terjadinya ketika saya umur 14 tahun masih SMP. Itu saya main bola, kesebelasan saya kalah yang saya bela. Kemudian saya menonton pada pulang, frustasi ya, saya marah-marah, saya gulung-gulung di lapangan sambil teriak-teriak gitu ya. Nah itu di lapangan bola itu pemain sudah pada pulang, tinggal saya dan 1-2 orang teman. Nah itu pulangnya itu udah hampir maghrib, pulang udah lewat maghrib sampai rumah, itulah mulai tanda sakit itu. Bangun tidur besoknya mulai ada gatal yang saya pikir biasa, kasih salep sembuh ya, tapi terus ternyata sampai berapa puluh tahun itu, jadi dari umur 14 sampai kira-kira umur 34 kira-kira itu 33 tahun, ya, hampir 20 tahun itu ya. Ya. Jadi perjalanan yang panjang untuk kemudian menyadari bahwa sakit yang diderita ya, yang dirasakan itu karena jin. Itu karena jin ya? Ya karena saya dalam 20 tahun itu sudah lebih 10 kali ke dokter. Melakukan pengobatan. Pengobatan medis itu sudah sering. Jadi dokter biasa, dokter spesialis kulit. Antrinya malu juga itu kalau udah dewasa, soal itu kan penyakit kulit dan kelamin. Di situ saya antri di situ. Itu dikasih obat salep maupun pil ya. Itu bisa sembuh hanya dalam paling 2 minggu, nggak sampai sebulan udah gatal lagi, muncul lagi gitu. Ganti dokter begitu lagi. Jadi saya yakin ini bukan medis gitu. Tapi oleh jin ya? Ya. Jadi dari 5 tanda tadi ternyata tidak tercover ya? Kalau yang kelima itu betul. Mimpi buruk? Mimpi buruk. Tapi sakit yang tadi yang sakit di sini. Ya ini kan yang saya cerita yang ekstrim dulu. Ya kalau yang menurut saya tidak terlalu ekstrim itu mimpi buruk memang pernah saya alami juga. Terkait dengan sakit dengan jin yang itu tadi? Nah beda, kalau ini beda. Kalau itu udah sekian tahun setelah saya sembuh dari penyakit tadi ya. Nah itu setelah sekian tahun itu saya kebetulan ya dapat amanah jadi salah seorang pengurus masjid di dekat rumah saya. Nah itu waktu itu perjalanan dari rumah ke masjid, pulang pergi itu melewati satu lapangan kosong ya, tanah kosong yang ya sekarang udah berdiri bangunan untuk kegiatan sosial keagamaan ya. Tapi dulu waktu itu tanah itu kosong dan waktu itu tanah kosong itu saya tuh merasa ada waktu pulang sholat isya, merasa ada yang ngikutin gitu. Nah ada yang ngikutin dan saya terus terang melakukan kesalahan, saya tantang. Saya tantang, memang masih muda waktu itu ya, 30 tahun yang lalu lah kurang lebih itu, 30, saya umur sekarang 64 ya. Itu saya tantang, ya secara verbal, bukan dalam hati. Kamu ini siapa sih ngikutin ini? Coba berani ikut sampai rumah. Ini nggak boleh ya gitu, kita nggak boleh konfrontatif kepada jin itu ya. Kemudian saya pulang, saya tidur itu saya mimpi jadi penjahat yang dikejar-kejar polisi. Terus saya bangun, udah istighfar, udah macam-macam wudhu, tidur lagi, mimpi lagi sama. Mimpi yang sama berulang-ulang kali. Dan setelah yang udah ketiga kali saya baru sadar bahwa saya melakukan kesalahan ya. Jadi jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, pasti ada kesalahan dalam yang kita lakukan. Jadi saya kesalahan karena menantang ya. Bagaimanapun jin itu makhluk Allah ya, nggak usah diperlakukan dengan kasar. Jadi di situ ya ini tadi ciri-ciri yang 5 itu, ya memang betul, memang seperti itu. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan dari topik kita adalah sembuh dari sakit karena jin, mungkin bisa digarisbawahi bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Betul sekali ya, Allah yang menyembuhkan. Kita untuk mendapatkan kesembuhan. Faida maritu fa wajasfin itu Nabi
Ibrahim alaihissalam mengatakan gitu di Quran. Ya, dan Allah akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk bisa mencapai kesembuhan Ya, tersebut. dan mungkin ya. berbeda satu dan yang lain. Iya, Ya. ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak gadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kisah horor kakek datang lagi, membawa pengalaman-pengalaman kisah horor yang dialami oleh kakek Sigit maupun yang pernah didengarnya dari teman-teman dekatnya. Ya, hari ini kakek Sigit akan membawa cerita mengenai jin ikut puasa. Kejadian jin sahur. Oh, jin sahur ya. Ya. Kejadian di kota Bandung Ya. sekitar tahun 1985. Tahun 90-an. Oh, 90-an. Iya. Oke, ya. Untuk lengkapnya silahkan Kakek Sigit untuk menyampaikannya. Ya, jadi ini kejadian hantu atau jin yang ikut sahur puasa itu terjadi tahun 90-an. Saya udah ceritakan di video saya yang short ya. Tapi video short YouTube itu kan maksimal 1 menit, jadi saya agak buru-buru cerita di situ. Ini saya akan cerita secara lengkapnya. Jadi kejadian itu terjadi di suatu rumah kontrakan adik saya. Waktu itu kami sudah cukup dewasa, udah punya rumah tangga masing-masing. Adik saya berusaha sebagai swasta ya, sementara saya sebagai PNS. Jadi saya berusaha waktu itu ada suatu perusahaan dan dia menyewa rumah kuno itu ya di jalan di PT Ukur di Bandung, digunakan untuk kantor dan sekaligus tempat tinggal dia. Nah di rumah itu memang ada kejadian yang unik. Itu ya hantu atau jin yang kok ikut sahur gitu loh. Itu kan biasanya nggak seperti itu ya. Memang jin itu harusnya ikut puasa, tapi kok dia gerakan sahur itu agak aneh sebenarnya. Jadi pertama kali saya itu dengar dari adik saya itu, dia cerita waktu saya main ke situ, itu di sini ada kejadian aneh mas gitu. Jadi kalau pas sahur itu ada suara kelontang-kelontang, itu suara suara piring, suara gelas, suara sendok. Jam berapa saya tanya, sekitar jam 2-an pokoknya sebelum kita sahur. Kalau kita sahur kan paling 3:30 gitu. Itu sekitar jam 2, jam 2:30 ada suara-suara itu di dapur sama kamar makan. Ya lihat dong gitu, saya tanya gitu. Oh ya takut katanya, takut gitu. Jadi adik saya takut. Ya udah kalau itu lain kali saya kesini ya, saya tidur sini, saya lihat gitu. Ya mas tolong ini coba diusir. Adik saya minta tolong diusirkan gitu. Ya kan nanti kapan saya pulang ya. Udah lupa saya berapa hari kemudian adik saya telepon lagi. Ini kejadian yang hantu sahur ini masih mas. Emang nggak tiap hari tapi ini kemarin tadi pagi jadi lagi gitu. Ya udahlah nanti besok lah ya saya ke sana gitu. Terus besoknya saya ke rumah itu, rumah kantor itu. Kemudian saya menginap di situ mulai jam berapa ya? Mulai jam 8, jam 9 saya ngobrol dulu terus tidur. Ternyata terbangun memang benar jam 2. Saya masih tidur sebenarnya. Adik saya bangunkan. Itu mas, coba dengerin itu suaranya. Bener kan? Iya, itu saya dengar itu. Suara kelontang-kelontang seperti orang yang aktivitas yang di dapur. Yang dapur jadi satu dengan kamar makan itu. Ada aktivitas orang yang mungkin mencuci piring atau makan gitu. Nah, kemudian ayo kita lihat gitu. Terus adik saya memberanikan diri ya. Lihat, kita sama-sama lihat waktu itu. Memang ada kaget juga ya, ada piring yang jalan gitu ya dari satu tempat ke tempat lain terus ditaruh di meja gitu. Ada sendok garpu. Ada aktivitas seperti orang makan tapi yang dimakannya nggak kelihatan dan yang makannya juga nggak kelihatan. Wah ini beneran ini. Tapi terus adik saya nyenggol saya untuk minta tolong supaya hantunya diusir. Tapi saya berpikir kayaknya jangan hantunya diusir ini. Jadi ini hantu ini kan jin ini dia puasa berarti dia muslim gitu.
Ini kalau dalam pikiran kita manusia itu kita pinginnya hantu itu diusir, tapi dalam pikirannya jin itu kan dia juga terganggu sebenarnya dengan kedatangan kita. Jadi saya nggak mau ya, terus kemudian ada kita pergi aja nanti waktu sahur kita sahur nanti. Kemudian jam 3:30 kita sahur, itu ada selain ada desa ada temennya di situ, ada berdua bertiga, jadi kita berempat sahur. Itu piring-piring yang tadi pindah posisi itu balik lagi ke posisi awal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Kita makan sahur terus paginya waktu saya pamit saya baru bilang adik saya, kenapa nggak tadi diusir mas? Ya, saya bilang saya nggak mau ngusir karena pertama jin itu kalau dia kelihatannya puasa itu kan jin muslim, dan kemudian kenapa dasarnya kita ngusir? Dasarnya kita ngusir kan kita merasa berhak atas rumah itu, tapi kan jinnya juga merasa berhak. Kan rumah ini kapan dipakai oleh kamu? Saya bilang ke adik saya. Kamu kontrak baru berapa lama? Ya baru berapa bulan katanya. Nah, sebelumnya gimana? Kosong ya. Nah kan kosong, jinnya seneng di situ. Terus tiba-tiba ada kamu kan jadi dia merasa terganggu. Jadi yang penting tidak saling mengganggu lah, saya bilang gitu. Terus adik saya ya udahlah setuju lah, nggak usah dia saling. Toh dia mungkin dia sudah terganggu biasanya kalau nggak ada kita, dan adik saya bilang itu mungkin dia sahurnya juga 3:30, tapi karena mendekati subuh ya gitu. Tapi karena kita ada, jadi dia dahulu, jadi ya udahlah dia berarti kan dia udah ngalah, ya udahlah kita ngalah juga, kita nggak saling mengganggu. Itu tadi kejadian yang Kisah horornya. ya horor. Memang saya cerita biasa aja, tapi kejadian itu ya waktu dialami itu ya agak mencekam juga ya. Ya. Takut juga kan kita. Ya, horor juga ya kakek ya ceritanya, Iya. kisahnya. Ya kalau kita nggak ngalami sendiri mungkin tidak ada bayangan ya seberapa horornya, tapi saat Ya mungkin orang-orang lain mungkin ada yang pernah ngalami seperti itu. ya Ya, kalau saya baru sekali itu dan nggak pernah lagi saya ngalami kejadian Iya. seperti itu. ya semoga menjadi pembelajaran juga bagi yang mendengarkan atau mengikuti kisah kakek kali ini. Iya. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Insya Allah. Kisah horor kakek datang lagi membawa pengalaman-pengalaman kisah horor yang pernah dialami sendiri oleh kakek Sigit maupun yang pernah didengarnya dari orang lain ya, atau teman-teman dan sekitarnya. Hari ini kakek Sigit akan menceritakan ulang kisah horor yang pernah dialami oleh teman kakek ya, kejadian di Kota Bandung 20 tahun yang lalu. Topiknya terkait dengan jin mengaku malaikat. Ya. Silakan kakek untuk menceritakan kembali apa yang pernah didengarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini masih terkait dengan konten katanya kultum kemarin ya. Kemarin kita bahas mengenai apa itu bujuk rayu jin ya. Waspada ya, waspada. Ya, kita harus waspada terhadap bujuk rayu dari jin. Dimana kemarin kita sampaikan bahwa kalau orang itu dasarnya ada jahat ya, tidak iman atau imannya sangat lemah, itu biasanya inisiatif dari manusianya, mereka yang minta tolong jin untuk mencari kekayaan. Tapi kalau kelompok yang sudah relatif sudah istiqomah itu biasanya inisiatif dari jin ya. Nah ini kisah ini terjadi pada seorang kenalan, seorang teman. Dia itu pernah tertipu ya, tertipu oleh jin yang ngaku malaikat gitu. Jadi memang pertamanya itu ada suara di telinganya bahwa ini saya malaikat gitu. Ya dia tidak hiraukan ya, ini bohong, ini pasti jin gitu. Karena dia sebenarnya udah ibadahnya udah rajin waktu itu, udah istiqomah. Nah ini kemudian tapi ada beberapa kali itu si suara itu meyakinkan dia, saya ini bukan jin, saya ini malaikat beneran. Kalau tidak percaya ya itu nanti saya tunjukkan bahwa saya itu mengajarkan kebaikan gitu, bukan kejahatan. Nah terus memang terjadi pada besoknya itu ya, itu ketika dia jalan di satu jalan di Kota Bandung ya, itu di situ ada ketika melewati semacam apa itu
Gang atau? yang orang jualan itu, namanya bilik yang ada orang jualan itu. Oh. Nah itu dia dengar ada suara anak menangis dan ada suara ibunya di situ. Nah ini si yang ngaku malaikat di telinganya mengatakan ke dia, itu anak itu nangis, orang tua itu nangis karena mereka ini sedang membutuhkan uang 150.000 rupiah. Kalau nggak percaya coba ketok pintunya. Terus ini ya nggak percaya, tapi dia coba aja, dia maju terus dia ketok pintu apa namanya itu, satu bilik orang jualan rokok, dan itu ini tutup ya, jadi tapi ada terdengar suara nangis. Diketok, nah terus begitu dibuka, ini teman saya ini tanpa basa-basi langsung, "Assalamualaikum Bu, Ibu butuh uang 150.000 ya?" Gitu. Oh, ibunya kaget, "Loh kok tahu Pak?" Wah bener ya? Iya bener. Langsung dia mengeluarkan uang 150.000 dan dikasihkan ke ibu-ibu tadi. Jadi dia meninggalkan tempat itu, terus suara di itu kan, kan benar kan saya mengajarkan kebaikan. Saya bilang, saya ini malaikat kok kamu nggak percaya aja. Dia masih ragu sebenarnya. Tapi terus berkali-kali itu dia melakukan suatu kebaikan gitu ya. Melakukan suatu kebaikan dengan petunjuk dari suara di telinganya itu yang aku malaikat. Nah ini udah berjalan cukup lama itu, banyak sekali contoh kebaikan yang di luar nalar gitu ya. Dia tidak tahu, tapi karena diberitahu suara itu, jadi dia jadi tahu, bisa melakukan itu. Kayak tadi yang contoh itu kan, ya kita manusia biasa tahu ada suara orang menangis, dia butuh uang 150.000, itu contoh kan nyata ya, real. Nggak mungkin lah kita manusia biasa bisa tahu itu. Ini berulang-ulang kejadian itu, mungkin udah 2 bulan, 3 bulan, barulah itu suara yang ngaku malaikat di telinganya itu bilang, "Sebenarnya saya ini datang kepada kamu ini untuk memberitahu bahwa kamu itu sebenarnya sudah terpilih, sudah jadi wali gitu. Sudah jadi wali, maka kamu tidak perlu lagi ibadah sebenarnya." Jadi orangnya semula agak ragu, masa gitu ya, masa iya gitu. Tapi terus dengan beberapa kejadian terus-menerus, akhirnya si temen ini memang benar dia meninggalkan ibadah yang tadinya udah rajin dia lakukan ya. Itu yang istiqomah dia lakukan tadinya itu adalah sholat ya, sholat sunat itu, sholat tahajud, sholat duha ya. Dan itu dia lakukan tiap hari, termasuk sholat sunat rawatib ya, selain yang wajibnya. Dan dia juga rajin infak karena temen ini termasuk agak berada ya dalam hal harta. Nah ini kemudian ternyata dia malah akhirnya berubah total, menjadi tidak lagi lakukan ibadahnya dengan istiqomah. Karena menurut si ini yang malaikat ini, yang mengaku malaikat ini, dia adalah sudah paripurna, sudah selesai penilaiannya katanya gitu. Jadi kamu udah pasti masuk surga, tinggalkan itu ibadahnya. Nah ini berjalan berapa bulan, kemudian ini teman ini suatu saat keluarga besarnya itu melihat kok ada perubahan pada si Bapak X ini. Ini kemudian mengajak ke Bapak X ini secara diam-diam, tidak dikasih tahu, itu ke seorang ulama di kabupaten ya. Kalau kami tinggal di Kota Bandung, ini di Kabupaten Bandung. Datang ke sana, kemudian ini belum mengatakan keinginannya. Rupanya orang alim ini sudah tahu ya, orang alim ini kebetulan yang dia mungkin paham terhadap jin-jin yang suka nyaru ya, jadi malaikat atau jadi apapun yang menjerumuskan orang. Nah ini kemudian seorang alim ini yang kemudian menunjukkan kepada Bapak X bahwa itu ngaku malaikat itu bukan malaikat, itu jin, itu jin jahat yang sedang menjerumuskan kamu gitu. Kalau kamu ikuti terus, nanti lama-lama bisa ya hancur kan kamu, jadi dari golongan orang bertakwa, dari mutakin menjadi orang mujrimin, dan bahkan menjadi kufur kepada Allah. Kemudian dikeluarkan itu yang namanya jin itu, diusir dari dekat atau tubuh orang Bapak X tadi, dan kemudian dia pelan-pelan kembali lagi ke dalam keadaan normalnya, yaitu dia kembali lagi menjalankan ibadahnya ya, dan dia tidak lagi terjerumus gitu.
di dalam bujuk rayu setan. Jin itu kalau jahat, ada jin yang apa namanya mengajarkan kejahatan itu namanya kan setan. Sama manusia juga, kalau dia berbuat jahat dia bisa menjadi setan bagi orang lain. Itu kira-kira ceritanya begitu. Ya, menarik kakek, cerita pengalaman dari teman kakek ya. Dan apa namanya yang kita bisa simpulkan dari kisah ini adalah bahwa kita harus tetap berdoa dan berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah. Iya betul. Karena kalau orang yang dasarnya sudah mujrimin ya, mujrimin itu udah, kalau bahasa Indonesia orang berdosa, tapi sebenarnya maknanya itu adalah petani yang menanam tanaman di dalam tanah gitu. Jadi orang mujrimin itu bukan sekedar berdosa, tapi orang sudah menggali tubuhnya gitu, masuk ke dalam tumpukan dosa. Kalau orang sudah begitu, memang inisiatif dari dia minta tolong ke jin itu sudah sulit untuk berubah. Tapi kalau orang itu sudah dalam posisi yang sudah istiqamah, itu sekalipun terjerumus ya, tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pernah terjerumus. Tapi ini contoh yang Bapak tadi, sekalipun terjerumus, ternyata Allah ya menolong Bapak X tadi untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya melalui perantaraan seorang ulama ya, seorang alim yang tentu saja ini ilmunya juga dapat dari Allah ya, ilmu dari orang ini. Jadi perantara untuk mengembalikan si Bapak X itu ke jalan yang lurus. Jadi mana yang kita bisa tarik dari kisah ini adalah bahwa kita harus sering memperhatikan dan memperhatikan orang lain, teman, dan saudara. mengingatkan saudara maupun orang-orang sekitar kita ya. Kalau mengingatkan tidak cukup, mungkin kita harus minta tolong kepada orang-orang yang punya ilmunya gitu. Iya, dan mudah-mudahan kita dihindarkan lah dari kejadian-kejadian yang serupa dengan pengalaman dalam kisah ini. Ya, itu saja apa yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini atau dalam kisah kali ini, dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.